Nah, entah gimana ceritanya, Yuri terbangun di istana, segera melihat si Kangcul yang belum sadarkan diri, membuatnya merasa bersalah karena dirinya Yonggap yang mati diambil alih oleh si Kangcul. Gak berapa lama, raja pun datang sambil marah, menyuruh pasukannya segera menyelidiki kasus penyerangan itu, sehingga Yuri yang mendengar bahwa tubuh Yonggap ditusuk, akhirnya ngerti kalau bukan Kangcul yang membunuh Yonggap. Ia pun menjelaskan kepada raja bahwa ia juga tak melihat kejadian itu. Tapi saat memperkenalkan dirinya sebagai pembuat kacamata yang dicari raja, raja tentu bingung karena ia sama sekali nggak pernah memerintahkan Yonggap mencari pembuat kacamata. Beralih ke Cunsik yang terkejut mendengar kabar si Yonggap masih hidup, padahal ia yakin sudah menusuknya hingga tewas. Pokoknya ia nggak mau tahu, menyuruh pengawalnya dipanggil Bejo membunuh Yonggap sekarang. Jangan sampai nih kejahatannya kemarin bocor. Di saat yang sama, Ibu Suri dengan gelisahnya cerita kepada tunanetra bernama Pongsan terkait insiden putra mahkota kemarin. Tapi Pongsan malah maju. Toh ia yang nggak dapat melihat, nggak perlu pembatas seperti itu. Malamnya, Bejo akhirnya punya kesempatan masuk ke tempat si Yonggap, langsung membekapnya. Kan itu membuat Kangcul bangun. Toh sejak kemarin ia nggak pingsan, tapi ngantuk aja. Dengan mata tertutup mengalahkan si Bejo, sehingga Bejo terpaksa kabur sebelum para tabib yang mendengar suara gaduh itu masuk ke sana. Mereka pun terkejut melihat Yonggap sadarkan diri, tapi Kangcul malah menggaruk lukanya. Kan itu langsung berdarah. Untungnya dapat diobati dengan cepat. Setelahnya ia pun diberi makan bubur, dan saat mencobanya, ya sebagai siluman cacing, ia baru pertama kali merasakan enaknya makan. Bahkan hanya dengan bubur, ia serasa terbang bagai kupu-kupu malam. Menghabiskan satu gentong sekaligus membuat para tabib bingung, menganggap kalau Yonggap tuh mengidap amnesia. Namun tiba-tiba ia teringat tujuannya, segera berlari mencari Yuri agar dapat meninggalkan tempat itu segera, entah karena apa. Di saat yang sama, Yuri yang ingin kembali ke tempatnya tiba-tiba mendengar suara Yonggap yang memanggil namanya, sehingga ia pun ke sumber suara. Ya, ia memang mencari rohnya si Yonggap untuk mencari tahu apa yang terjadi dan alasan sebenarnya mengapa Yonggap mengajaknya ke istana. Gak berapa lama ia panik karena suara Yonggap terdengar dari sumur, mengira Yonggap terjebak di sana. Namun, lah ada hantu sumur dong yang entah karena dendam apa menenggelamkan Yuri di sana. Untungnya Kangcul yang merasakan keberadaannya langsung lompat menyelamatkannya. Hantu sumur sih berusaha menariknya, tapi kekuatan si Kangcul jauh lebih hebat. Nah, karena Yuri belum bangun, siluman cacing pun mulai kepikiran yang aneh-aneh. Namun, lah malah disembur dong. Hanya saja Yuri lagi-lagi bingung mengapa bisa hantu sumur itu tahu tentang rohnya si Yonggap. Padahal ia sama sekali nggak merasakan roh Yonggap di sana. Kangcul sih berpendapat kalau Yonggap sudah berada di surga, jadi mending mereka meninggalkan tempat itu saja. Toh Yuri nggak punya batu pelindung. Dan itu sangat berbahaya, berurusan dengan banyak roh jahat di sana. Tapi baru jalan bentar, Kangcul malah tumbang akibat kekurangan darah. Besoknya, Yuri menunjukkan kepada raja canggihnya kacamata yang dibuatnya, membuat raja sedikit kagum. Tapi, raja bahkan menunjukkan kacamatanya, membuat Yuri semakin bingung karena kacamata yang dimiliki raja adalah salah satu batu pelindung neneknya. Dan untuk mencari tahu, ia tentu harus bertahan di sana. Untungnya ada kristal hitam di samping, sehingga ia memohon untuk diperbolehkan membuat kacamata hitam buat sang raja. Dengan begitu, Yuri pun dipersilakan tinggal sementara di tempat kerajinan kerajaan. Lagian, raja juga ingin mencari tahu alasan Yonggap mengajak Yuri ke istana. Nah, saat keliling mencari rohnya si Yonggap, Yuri malah bertemu sang ratu yang langsung menyuruh dayangnya mengusir Yuri dari sana. Tapi tahu kalau Yuri lah orang yang dibawa si Yonggap, ratu pun melepasnya. Tanda kalau dialah yang memerintahkan si Yonggap, dan itu pasti ada hubungannya dengan penyakit putra mahkota.
Jadi sekarang ia harus memastikannya dulu kepada Yonggap apakah benar Yuri orang yang dicari. Nah, saat Yuri kembali ke tempatnya, ia malah mendengar berita gokil tentang si Kancul. Ya, entah kesurupan apa siluman cacing ini, macam ahli debus. Tadi lompat ke bara api, sekarang pengen lompat dari atap, mengira tubuhnya akan baik-baik saja. Tapi 3 teman Yonggap tiba-tiba datang mengajaknya ke bar. Gak berapa lama Yuri sampai di sana, tapi yang ditemukannya malah ibu Yonggap yang gelisah. Apalagi tahu kalau putranya pergi main perempuan. Padahal mah alasan si Kancul ikut temannya bukan karena perempuan, tapi makanan yang jauh lebih enak dari bubur. Dimana rasanya tuh membuatnya seperti terbang bagai naga Indosiar. Sudah menghabiskan semua makanan di sana, tapi minta nambah. Kan teman-temannya pada panik, mana ada uang membayar makanan itu. Mereka pun pengen segera kabur, tapi ya, ibu Yonggap langsung menyeret putranya dari sana, membuat Kancul bingung. Siapa sih emak-emak yang berani menjewer telinganya, ingin mengeluarkan kekuatannya. Namun sang ibu langsung memeluknya sambil nangis, membuat siluman ini gak bisa apa-apa. Alhasil tinggallah mereka di rumah si Yonggap, yang pasti nih si cacing langsung ngorok. Berbeda dengan Yuri yang merasa bersalah melihat ibu Yonggap yang mengira putranya masih hidup. Bingung harus ngejelasin gimana. Sang ibu sih sangat senang dengan kedatangan Yuri, karena dulu tuh nenek Yuri selalu membantunya, termasuk membantu menyelamatkan nyawa putranya. Ya, nenek Yuri sudah tahu kalau umur Yonggap gak akan lewat 30 tahun. Dimana saat itu nenek Yuri segera memberikan jimat, sehingga ibu Yonggap menganggap jimat itulah yang menyelamatkan nyawa putranya dari tusukan kemarin. Malamnya Yuri pun berdoa untuk mencari tahu nasib arwah si Yonggap. Teringat saat dulu ketika ia dibuli anak lain, Yonggap langsung membelanya padahal kakinya saat itu sudah pincang. Namun gak berapa lama ia pamit kepada Yuri karena akan pindah ke kota, mengajak Yuri ikut dengannya. Tapi Yuri menolak karena gak mau nyawa Yonggap dalam bahaya. Dan sekarang ia bingung harusnya arwah Yonggap berada di dekat ibunya. Tiba-tiba siluman cacing muncul mengajak Yuri pergi saja dari kota itu karena ia gak melihat Yonggap di mana-mana. Kali aja tersesat di hutan itu atau sudah sampai di surga. Namun Yuri gak peduli. Toh ia sama sekali gak percaya omongan si cacing. Dan yang terpenting dengan tubuh Yonggap yang masih hangat itu, ia mungkin saja dapat menghidupkan si Yonggap, membuat Kancul terdiam melihat kepergian Yuri. Teringat saat dulu ia pertama kali melihat Yuri dengan sangat kagumnya. Karena dari semua manusia, hanya Yuri lah satu-satunya manusia yang dapat menenangkan hatinya. Besoknya, Yuri menyiapkan alat ritualnya. Namun Kasim tiba-tiba datang menyuruh Yonggap menghadap sang raja. Jelas dong, si Kancul milih tidur. Siapa juga si raja itu yang seenaknya memerintah dewa 1000 tahun sepertinya. Membuat Yuri kesal, segera menaboknya karena gak mau Yonggap dipecat dari istana. Ngancam akan pergi sendiri. Jadinya Kancul yang gak mau Yuri bahaya terpaksa ikut, meskipun kesal dengan pakaian yang bikin repot itu. Masalahnya Yuri harus ke tempat kerajinan, sedangkan Yonggap harus ke istana raja. Tapi Kancul mah memilih ngikut si Yuri, membuat Kasim bingung mengapa Yonggap sangat sulit diseret. Jadinya 4 pasukan dikerahkan untuk mengangkut juru tulis gak jelas sini. Namun raja malah buru-buru pergi ke istana putranya, entah karena apa. Alhasil Yonggap dapat pergi mencari Yuri. Nah, karena orang-orang di sana nggak ada yang melihatnya, Yuri pun melipir pergi ke sumur itu, segera menyiapkan ritual yang konsepnya tuh sama seperti mancing ikan. Dan benar aja dong, hantu sumurnya kepancing. Di saat yang sama, sesuai permintaan Ibu Suri, Pongsan melakukan ritual yang dari mantranya nih, ia nampaknya memanggil sebuah roh jahat. Hal itu membuat hantu sumur takut, tapi Yuri nggak membiarkannya pergi sebelum membocorkan keberadaan Yonggap. Jadinya hantu sumur pun jujur kalau Yuri nggak bisa lagi menemui Yonggap karena rohnya telah ditelan oleh salah satu iblis terkuat. Ya, iblis itulah yang ditakuti si Kancul, yang kini merasuki tubuh putra mahkota dan bangkit karena ritual si Pongsan.